Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok A11 akan menjelaskan mengenai metabolisme zat besi. Zat besi atau Fe merupakan mineral mikro yang paling banyak terdapat di dalam tubuh manusia, yaitu sebanyak 3-5 gram di dalam tubuh manusia dewasa. Zat besi mempunyai beberapa fungsi esensial di dalam tubuh, sebagai alat angkut elektron di dalam sel, dan sebagai bagian terpadu sebagai reaksi enzim di dalam jaringan tubuh. Umumnya, metabolisme zat besi terdiri dari absorpsi atau penyerapan, transport atau distribusi, penyimpanan, dan ekresi. Zat besi merupakan mikroelemen yang esensial bagi tubuh manusia. Zat ini sangat diperlukan dalam pembentukan darah, yaitu sintesis hemoglobin. Hemoglobin sendiri merupakan oksigen yang mengantarkan eritrosit yang berperan penting bagi tubuh. 1/3 dari berat hemoglobin terdiri dari zat besi. Zat besi bebas terdapat dalam dua bentuk, yaitu ferro atau Fe2+, dan feri atau Fe3+. Pada proses transport transmembran di posisi yang dalam bentuk ferritin dan sintesis hem besi dalam bentuk ferro. Sedangkan pada konsentrasi oksigen tinggi, umumnya besi dalam bentuk feri, karena terikat oleh hemoglobin. Zat besi di dalam makanan terdapat dalam dua bentuk, yaitu hem dan non-hem. Bentuk hem biasanya zat besi berikatan dengan protein berada dalam ferro, dan banyak terdapat pada sumber makanan hewani seperti ikan, daging sapi, telur, dan keju. Sedangkan bentuk non-hem sebagian besar berada dalam bentuk feri dan banyak terdapat dalam sumber makanan nabati seperti brokoli, kacang-kacangan, sawi, bayam, jagung, dan pisang. Absorpsi. Proses pencernaan zat besi terjadi di lambung dengan cara mendenaturasi protein pengikat zat besi. Kemudian, proses penyerapannya terjadi di duodenum dan proksimal jejunum. Sumber zat besi tubuh didapatkan melalui bentuk heme sebanyak 10% dan non-heme 90%. Penyerapan zat besi dari sumber non-heme memerlukan proses metabolisme tersendiri, karena mayoritas tersedia dalam bentuk teroksidasi berupa feri atau Fe3+, sehingga feri ini akan direduksi menjadi ferro oleh duodenal sitokrom B yang terdiri dari asam askorbat dan apikal membran feri reduktase. Keadaan asam pada gas Brother memungkinkan perbedaan potensial elektrokimia H+ untuk mentransfer ferro melalui divalen metal transporter 1 atau DMT1 yang merupakan transporter non-heme ke dalam enterosit. Selanjutnya, ferro ini akan dioksidasi menjadi feri oleh haphaestin dan akan disimpan dalam bentuk ferritin, atau bisa juga dikeluarkan ke membran basal lateral yang terdapat transporter ferroportin 1 atau IREX1 yang akan mentransfer ferro keluar dari asal usus ke pembuluh darah, yang kemudian akan mengalami oksidasi dengan menggunakan enzim peroksidase. Yang selanjutnya, feri ini akan diikat oleh transferin dan akan beredar di seluruh tubuh. Zat besi dalam bentuk feri yang terikat oleh transferin akan ditransport ke hati. Di dalam hati, terdapat reseptor transferin yang akan merekognisi transferin. Hal itu yang menyebabkan transferin masuk ke dalam hati. Sampai di dalam hati, transferin akan didegradasi dengan menggunakan lisosom atau proteasum. Lalu feri ini akan bebas dan akan ditangkap oleh ferritin untuk disimpan. Selain ke hati, transferin yang membawa feri juga dapat didistribusikan ke tulang yang berperan dalam eritropoiesis untuk pembentukan sel darah merah. Nantinya, sel darah merah ini akan mengangkut zat besi dalam bentuk hemoglobin. Transferin yang membawa feri juga ditransfer ke beberapa jaringan yang membentuk sitokrom. Enzim-enzim yang menggunakan kofaktor zat besi dan mioglobin. Tidak semua zat besi digunakan dalam proses metabolisme tubuh. Beberapa disimpan sebagai cadangan apabila kadar zat besi dalam tubuh rendah dan juga berguna untuk mencegah efek toksik besi. Salah satu tempat penyimpanan besi di dalam tubuh yaitu makrofag.
Sumber besi makrofag yang paling banyak berasal dari degradasi eritrosit. Eritrosit yang sudah tua selanjutnya akan difagositosis oleh makrofag RES dan hemnya akan dimetabolisme oleh HM oksigenase untuk menghasilkan fero. Selanjutnya, fero ini akan dibawa ke dalam sitosol oleh NRAMP1. Di dalam sel besi dapat disimpan menjadi dua bentuk, yaitu sebagai ferritin di sitosol dan sebagai hemosiderin yang merupakan hasil metabolisme ferritin. Tempat lain yang berfungsi sebagai penyimpanan zat besi yaitu hepatosit. Hepatosit ini berperan sebagai tempat penyimpanan zat besi terbesar di dalam tubuh. Penyimpanannya bisa mencapai 20 hingga 30% total besi tubuh. Zat besi yang disimpan dalam hepatosit bisa dalam bentuk ferritin atau hemosiderin. Ekskresi zat besi berbeda dengan mineral lainnya. Tubuh tidak dapat mengatur keseimbangan zat besi melalui ekskresi. Bisa dikeluarkan dari tubuh relatif konstan. Ekskresi zat besi dari tubuh dikeluarkan bersamaan dengan urin sebanyak 0,1 sampai 0,3 mg per hari. Kemudian melalui keringat sekitar 0,2 hingga 1,2 mg per hari. Lalu melalui feses sekitar 10 sampai 15 mg dan 42 mg setiap siklus menstruasinya. Fungsi zat besi. Yang pertama, memproduksi hemoglobin. Zat besi berperan dalam produksi hemoglobin. Ini dikarenakan zat besi dapat memberi sel darah merah warna merah tua. Dengan cara ini, produksi hemoglobin akan terus meningkat dan kebutuhan tubuh akan hemoglobin sendiri dapat terpenuhi. Yang kedua, menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Setiap organ di dalam tubuh membutuhkan oksigen untuk bekerja dengan baik. Disinilah zat besi digunakan untuk membawa dan mendistribusikan oksigen antar sel, memastikan seluruh organ di dalam tubuh sudah mendapatkan oksigen sehingga bisa bekerja secara maksimal. Yang ketiga, mengatur suhu tubuh. Zat besi juga mengatur suhu tubuh kita. Jika kandungan zat besi dalam tubuh tercukupi, otomatis tubuh dapat menjaga suhu tubuh dengan baik. Yang keempat, membentuk enzim tubuh. Enzim dan sejumlah bahan lain seperti sitokrom, mioglobin dan juga katalase sangat penting bagi tubuh. Besi menghasilkan enzim dan bahan-bahan ini, oleh karena itu, jangan sampai tubuh menjadi kekurangan zat besi agar produksi enzim tetap berjalan dengan normal. Jumlah kebutuhan zat besi per orang. Pada bayi usia 0-6 bulan membutuhkan 0,27 mg per hari. Usia 7-12 bulan membutuhkan 11 mg. Pada anak-anak usia 1-3 tahun membutuhkan 7 mg per hari. Usia 4-8 tahun membutuhkan 10 mg per hari. Sementara pada anak laki-laki usia 9-13 tahun membutuhkan 8 mg per hari. Usia 14-18 tahun membutuhkan 11 mg per hari. Sementara pada anak usia 19 tahun ke atas membutuhkan 8 mg per hari. Pada wanita usia 9-13 tahun membutuhkan 8 mg per hari. Usia 14-18 tahun membutuhkan 15 mg. Usia 19-50 tahun membutuhkan 18 mg per hari. Sementara untuk usia 51 tahun ke atas membutuhkan 8 mg per hari. Selama kehamilan, wanita membutuhkan 27 mg per hari. Saat menyusui, di usia 14-18 tahun, membutuhkan 10 mg per hari. Saat menyusui, wanita dengan usia 19 tahun ke atas membutuhkan 9 mg per harinya. Dampak kekurangan zat besi. Yang pertama, anemia. Tubuh membutuhkan sel darah merah untuk mendapatkan oksigen. Sedangkan hemoglobin yang mengandung zat besi digunakan untuk membuat sel darah merah. Kekurangan zat besi secara otomatis menyebabkan penurunan suplai oksigen, sehingga tubuh dapat mengalami anemia defisiensi besi. Kemudian yang kedua, tubuh jadi mudah lelah. Kekurangan oksigen dalam tubuh akibat jumlah sel darah merah yang rendah juga berpengaruh pada kelelahan tubuh. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki kadar zat besi yang cukup agar produksi sel darah merah dapat berjalan dengan normal. Kemudian yang ketiga, kerontokan rambut.
Kekurangan zat besi juga dianggap sebagai penyebab masalah terjadinya rambut rontok.